Shalom saudara. Shalom, shalom. Oke, boleh duduk dulu. Saudara, berapa banyak dari saudara sebenarnya mengerti bahwa di atas segala-galanya yang paling penting itu kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang mengerti bahwa sebenarnya ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sebenarnya justru hubungan itulah yang membawa kita, yang memampukan kita untuk bisa berjalan sesuai kemana yang Dia mau. Tapi terkadang secara tidak sadar, daging kita membawa kita untuk takut mendekat sama Tuhan. Sama seperti orang Israel ketika melihat kemuliaan Tuhan di atas gunung itu. Mereka nggak berani mendekat, saudara. Mereka cuma suruh Musa, cepetan tanya apa yang Tuhan mau, dan kasih tahu ke kita apa yang harus kita kerjakan. Tapi justru ketika Musa sudah mendapatkan semuanya, justru yang seperti yang Tuhan Yesus katakan, hukum yang terutama dan pertama itu apa? Bukan kasihilah Tuhan Allahmu. Segenap itu bukan kasihlah sesamamu. Sebenarnya kalau Anda pelajari, saudara, ketika Tuhan Yesus ditanya, hukum yang pertama dan terutama itu apa? Langsung Yesus berkata apa? Dengarlah hai Israel, Shema Israel. Shema itu berbicara tentang apa? Mendengar dengan kasih. Shema itu berbicara tentang kita bisa mendengar bahkan dari bisikan Tuhan sekalipun. Tapi secara tidak sadar, secara naluri kita itu cuma pengen, oke, sekarang apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, dan kita kerjakan sama-sama. Oh, nggak salah, saudara. Nggak salah. Tapi yang Tuhan rindukan untuk saudara dan saya, kita masuk lebih dalam lagi. Amin. Oke. Sebelum saya sampaikan sesuatu yang saya sudah siapkan, saudara, dan Tuhan ingin untuk ini disampaikan, saya mau nanya saudara, karena ini bersambungan dengan apa yang sudah pernah saya bagikan waktu itu mungkin via YouTube di AOC Media. Berapa banyak dari saudara yang sudah mengerti tentang Elul? Coba angkat tangan. Elul saya pernah sharekan itu di hari Kamis. Oh, lumayan. Berarti coba sekali lagi yang angkat tangan, yang ngerti, yang sudah pernah dengar saya menjelaskan tentang Elul. Oke. Berarti ada yang sudah, sebagian nggak ngerti. Apa lagi itu Elul gitu ya? Terdengar sangat lucu. Jadi latar belakangnya saya akan ceritakan dengan cepat, saudara. Pada waktu itu kami melakukan doa subuh. Kalau saudara tahu ya, kita setiap jam 5 pagi kita mendapatkan kehormatan dari Tuhan untuk kita boleh berdiri dan berdoa bagi Indonesia. Dan sebenarnya kita tidak cuma berdiri dan berdoa bagi Indonesia, banyak perlengkapan, banyak jaminan-jaminan Tuhan yang sebenarnya Tuhan mau teguhkan di setiap paginya dalam hidup kita. Di jam 5 pagi yang didoa bersama itu, saudara. Itulah kenapa kita harus perkatakan deklarasi ini, dan deklarasi itu, saudara. Untuk meneguhkan perjanjiannya dalam hidup kita. Di tengah-tengah doa pagi itu, saudara, kira-kira tanggal 10 kalau nggak salah. Tanggal 10 atau tanggal 8 Agustus kemarin, saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong dalam hati saya, Elul, saya pernah dengar dan pernah lihat kata Elul itu, saudara. Saya cuma ngerti gini, oh itu salah satu bulan penanggalan Yahudi. Lalu, oh ya sudah, nanti saya akan sampaikan. Sudah, ternyata setelah doa pagi itu selesai, saya lupa, saudara. Ya itulah kelemahan saya, saudara. Saya lupa. Sampai besoknya saya benar-benar lupa. Tiba-tiba besok kami berdoa lagi bersama jam 5 pagi. Kali Tuhan berkata audible di telinga saya. Elul. Kaget, saudara. Ketika saya kaget, waduh, ini
nggak bisa dibiarkan gitu ya. Artinya ini sesuatu yang sangat penting. Kalau Tuhan ngomong sekali penting nggak? Penting. Kalau Tuhan ngomong lebih dari sekali itu sangat penting. Lalu dari situ saya coba pelajari tentang Elul ini. Oh iya, ternyata Elul adalah salah satu bulan di penanggalan Yahudi atau penanggalan Ibrani. Dan ternyata tepat tanggal 1 Elul itu adalah tanggal 21 Agustus kemarin. Lalu saya berpikir, oh ini berbicara tentang Tuhan mau ngomong sesuatu tentang kita mau masuk di dalam bulan Elul. Ketika saya pelajari itu saya tertidur, saudara. Nah, makanya saudara ya, sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita ketika kita tertidur, ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan buka pewahyuan dalam hidupmu lebih mendalam lagi, saudara. Daripada tertidur mikir besok masalahnya ini, akhirnya apa, saudara? Malamnya mimpi yang enggak malahan. Betul? Lebih baik ketika Anda tertidur, Anda memang tertidur karena Anda merenungkan firman. Karena itu akan membuka pewahyuan dalam hidup saudara. Dan singkat cerita, saya waktu itu tertidur. Di dalam mimpi yang saya lihat waktu saya tertidur itu panjang. Saya nggak akan cerita di sini, panjang. Tapi singkat cerita, artinya dari Tuhan ngomong Elul itu bukan berbicara tentang nanti tanggal 21 Agustus kita akan masuk bulan Elul. Bukan ternyata. Yang Tuhan mau sampaikan apa? Kita masuk masa Elul. Masa Elul itu maksudnya apa? Ya artinya lebih dari 1 bulan itu. Sekarang kita masuk di dalam masa Elul. Lalu ketika saya pelajari, saudara, Elul itu saya akan sangat kebut, saudara ya. Karena sebenarnya materi yang Tuhan rindukan untuk disampaikan hari ini next step dari pengertian tentang Elul ini, saudara. Jadi di masa Elul ini ada beberapa hal yang harus kita kerjakan dan persiapan untuk memasuki di dalam tahun yang baru ini. Kita memasukin apa, saudara? Alef, betul? Itu semuanya nyambung semuanya dengan ini semua, saudara. Nah, oleh karena itu mau nggak mau saya akan ngebut, saudara. Saya harap saudara kalau misalnya bisa mencatat, boleh mencatat. Kalau misalnya nanti Anda di sini ada rekamannya, Anda bisa pesan rekamannya juga. Karena sekali lagi, kalau Anda cuma dengar, pasti banyak yang miss dan hilang di tengah jalan. Mungkin Anda cuma, oh gitu ya. Setelah pulang sampai di rumah, Anda nggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Sama aja, saudara. Karena ditulis di dalam Yakobus, bagaimanapun firman itu bukan cuma untuk didengar lalu dilupakan, tapi didengar dan untuk dikerjakan. Kerinduan Tuhan kita hidup dalam firman-Nya. Kerinduan Tuhan ketika kita hidup dalam firman-Nya, pasti yang namanya supranatural itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Oke, saya akan singkat. Ternyata ketika saya pelajari kata Elul ini memiliki arti, saudara. Artinya apa? Di dalam bahasa Aramaik kuno, ternyata Elul itu artinya mencari. Oke. Ternyata arti kata Elul ini mencari. Oke, saya akan jelaskan dengan singkat. Artinya apa? Ketika kita masuk masa Elul ini, pastikan kita mencari Tuhan. Di masa Elul ini sebenarnya orang-orang Yahudi ini menjadi bulan yang sangat spesial buat mereka. Tapi sekali lagi kita tidak membahas tentang bulannya. Tapi kita sedang memasuki masa Elul. Elul itu adalah bulan terakhir di dalam penanggalan Yahudi. Mereka bersiap untuk masuk di dalam tahun baru. Anda bisa ngerti ya. Dan di masa Elul ini juga sebenarnya Musa naik ke atas gunung dan bertemu sama Tuhan selama 40 hari. Itulah masa Elul. Itulah kenapa orang Israel ketika mereka masuk masa Elul ini atau masuk di dalam bulan Elul ini, mereka mengkhususkan dalam 1 bulan ini untuk masuk di dalam pertobatan besar. Masuk di dalam masa mereka akan mencari Tuhan secara serius. Karena apa? Karena menurut mereka apa yang terjadi di bulan kemarin itu akan menentukan di bulan apa yang terjadi di tahun kemarin itu akan menentukan bagaimana tahun depan bisa masuk di dalam level berikutnya atau tidak bisa. Itulah kenapa ketika mereka itu bicara tentang apa, saudara, bahasa yang selama ini kita sering dengar. Itu artinya berbicara tentang apa? Putaran terakhir. Dia akan gaspol di situ. Mereka akan gaspol di situ. Karena apa? Mereka akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam Rosh Hashanah. Mereka akan mempersiapkan diri masuk di dalam masa penghakiman besar.
Mereka mempersiapkan diri untuk harinya Tuhan yang besar itu. Untuk kita, harinya Tuhan yang besar itu apa saudara? Maranatha. Kedatangan Tuhan Yesus di awan. Jadi ternyata mereka akan melakukan pertobatan massal, puasa massal. Mereka akan mempersiapkan diri mereka. Itulah kenapa salah satu arti dari Elul ini mencari. Itulah kenapa mereka juga di masa-masa Elul ini mereka bertobat, dan tidak cuma bertobat. Beda nggak mencari Tuhan dan bertobat? Beda. Bertobat itu tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk lagi dari masa lampau. Itu bertobat. Kalau mencari itu berbicara tentang apa? Lebih aktif lagi untuk mencari apa yang ada di dalam hati Tuhan. Nah, hari ini saya akan mau jelaskan betapa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, tidak melulu kita mengerjakan apa yang sudah menjadi perintah Tuhan. Oke, ini agak bingung ya pasti saudara. Karena apa? Ketika Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, artinya apa yang di dalam hatinya itu sudah keluar. Yang Tuhan mau apa? Anda bisa bergerak kemana yang hati Tuhan mau. Itu beda nggak? Beda. Nanti saya akan bahas, saudara. Oke, saya bahas aja sekarang deh. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Karena apa? Bedanya apa? Kita menjalankan perintahnya Tuhan dibandingkan kita menjalankan atau kita mengerjakan apa yang di hati Tuhan. Beda nggak? Beda, saudara. Saya akan bukakan. Anda bisa buka di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Yuk kita belajar bersama, saudara ya. Bagaimanapun yang memerdekakan saudara adalah firman Tuhan, bukan khotbah dari hamba-hamba Tuhan, tapi firman Tuhan yang memerdekakan saudara. Ketika Anda tahu hukumnya di mana, itu akan memerdekakan saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 42 dan 43, saya akan ngebut sekali lagi, saya akan bacakan supaya cepat. Anda bisa catat, Anda bisa tandai, Anda tandai. Dikatakan seperti ini, maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu Tuhan berkata apa? Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Sekolahnya lagi, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Lalu Tuhan menjawab pertanyaannya sendiri. Apa saudara jawabnya Tuhan? Tidak pernah. Aneh gak? Lo aneh gak? Coba tanda itu, tidak pernah. Aneh gak? Pada kenyataannya ketika Musa di padang gurun, ketika perintah Tuhan itu semuanya ada, Musa memerintahkan Harun dan anak-anaknya untuk mengerjakan ini semua. Tapi di situ Tuhan bilang apa? Kamu pernah gak mempersembahkan sesuatu ke aku di padang gurun? Tidak pernah. Bingung gak saudara? Saya masih tahu saudara. Ketika Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, sejujurnya itu sebenarnya kenapa keluar sebagai perintah? Karena saking beletnya orang ini, nangkap ya, nggak bisa meraba hati Tuhannya, makanya itu keluar dalam bentuk perintah. Contoh, seandainya saya seorang tuan dari seorang hamba, saya pulang dari suatu negara misalnya, saya bawa koper besar saudara. Ketika saya masuk di dalam rumah saya, ada satu hamba saya yang sudah pertama kali melihat saya. Saya bawa koper besar saudara, isinya oleh-oleh berlebihan mungkin. Saya sementara membawa seperti itu, di dalam hati saya sebenarnya rindu apa? Bu ya, dibantu. Tapi apa yang terjadi? Saya lihat gitu, dia cuma ngeliatin saya. Terus dia duduk lagi. Gemes kan? Lalu saya bilang, kamu angkat koper saya. Lalu dia angkat koper saya mengerjakan. Nurut, dia merasa berjasa. Sekarang saya nanya, seperti itu sebenarnya berjasa? Enggak, karena apa? Tidak mengerti isi hati Tuhan. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu. Saudara, kalau saya tahu ya, saya tuh tiap tahun saya khususkan selama beberapa bulan
untuk mengambil puasa minimal 40 hari di dalam 1 tahun. Minimal sekali 40 hari saya nggak makan dan cuma minum air putih. Saya puasa full, cuma minum air putih. Memang kalau misalnya saya puasa berat badan drop apa segala macam, itu kelihatan banget saudara. Jadi Anda kalau melihat sekarang sebenarnya saya lagi makan cukup enak sekali. Saya baru berapa hari di Jawa Timur dan saya naik 3 kilo. Ini cukup kaget saya saudara. Saya ngelihat timbangan itu, hentikan, kamu menghina saya. Kaget saya saudara, ini naik 3 kilo, ini gak main-main loh saudara. Katanya Angel, ya 1 hari 1 kilo katanya. Matang saya bilang, ini runyam ya. Udah lupa, ngapain lagi bahas kayak gitu. Lalu ketika saya menjalankan puasa itu, seperti biasa, ketika selesai di ojek khotbah hamba Tuhan masuk ke green room, lalu kita ngobrol di green room. Lalu saya cukup ditegur cukup keras oleh hamba Tuhan. Dia ngomong ini, kamu ambil puasa lagi? Iya. Kok tahu? Iya, kelihatan dari badanmu. Pas bulan kemarin ketemu, kamu tuh masih tambun-tambun saja. Sekarang kok agak kurus sedikit gitu ya. Jadi nggak kurus banget, kurus sedikit. Oh iya, memang saya berpuasa. Lalu dia ngomong, kamu tuh disuruh Tuhan. Nah, dengar kayak gitu saudara? Disuruh Tuhan ya? Sejujurnya yang waktu pertama dan kedua itu disuruh. Nah sekarang kamu disuruh sama Tuhan kan? Enggak. Ngapain? Kan sia-sia kamu harus kayak gitu. Ayo, berapa banyak sering kita dengar, nggak disuruh sama Tuhan kok, nggak usah kerjain, ngapain sia-sia nanti. Kalau dia ngomong kayak gitu, ngapain? Nanti sia-sia. Lalu saya bilang kayak gini, sebenarnya kenapa saya puasa? Karena saya tahu ketika saya berpuasa, saya sedang mengosongkan diri saya. Dan saya ingin diisi sama Tuhan. Di dalam ketika saya puasa, saya kerjakan untuk menyelaraskan frekuensi saya dengan Tuhan. Sehingga saya ngerti hati Tuhan. Ya tapi kamu disuruh gak sama Tuhan? Dia ngotot kayak gitu saudara. Terus saya dengar kamu tuh sering ngajak teman-temanmu untuk ikut berpuasa juga. Iya kalau mereka disuruh sama Tuhan. Kalau enggak, ngomong kayak gitu saudara. Terus ngomong lagi sama saya, nah ini kayak kamu. Saya pernah dengar kamu katanya puasa 40 hari terus langsung cuma buka sekali langsung puasa 40 hari. Iya kalau disuruh sama Tuhan. Kalau enggak, kau mati di tengah jalan apa? Kalau kamu sakit, saya bilang apa saudara? Gini ya, saya kerjakan ini karena saya jatuh cinta sama Tuhan saya. Kalaupun saya mengerjakan ini lalu saya sakit di tengah jalan, so what saya bilang? Saya nggak akan nyalain Tuhan. Kalau saya mati pun di tengah jalan saya mengerjakan ini, saya mati karena saya melakukan apa yang saya cintai. Tapi kan sia-sia. Kalau seandainya apa yang aku kerjakan ini memang niatnya mungkin baik, tapi nggak Tuhan suruh, sia-sia nggak? Ya terserah Tuhan, mau terima atau enggak. Anda pernah ngerasain rasanya jatuh cinta nggak sih? Kalau Anda jatuh cinta itu apa ya? Nunggu sinyal dari orang yang Anda jatuh cinta. Aku pengen dibeliin ini ya, tolong beliin. Baru Anda beliin, gitu? Enggak toh. Nah, saudara, Anda bisa raba hatinya mau kayak gimana. Dan Anda berusaha sebisa Anda, betul? Kalaupun seandainya ketika Anda belikan sesuatu dan dia nggak suka, Anda merasa rugi nggak? Merasa rugi nggak? Enggak. Kalaupun dia bilang, oh aku sudah punya ini, Anda merasa, udah bisa dibalikin, gitu nggak? Enggak kan? Tetap Anda lepas, kalau dia terima pun, itu menjadi kesukaan buat kita, betul? Loh, hubungan kita sama Tuhan itu harusnya kayak gitu, saudara. Nanti saudara. Jadi ketika saya diomong kayak gitu, saya cuma jawab ini, saya kerjakan ini karena cinta. Kalaupun di tengah jalan saya sakit, saya nggak akan nyalain Tuhan. Tapi kan sia-sia. Menurut saya nggak ada yang sia-sia. Nyampe atau enggak di hadapan Tuhan, minimal saya punya kerinduan untuk satu frekuensi sama Tuhan. Bisa ngomong sama dia gini, sebenarnya hal ini juga toh yang dikerjakan sama Paulus dulu.
Oleh karena itu Paulus bisa ngomong, cinta lebih kuat dari maut. Banyak orang ngomong cinta lebih kuat dari maut, tapi nggak ngerti artinya apa. Ngerti maksud saya, saudara? Jelas dia dibilang, kamu jangan masuk ke kota itu. Ditahan sama roh Tuhan sendiri loh, betul nggak? Jangan masuk. Lalu orang-orang murid-muridnya di situ langsung mengikatkan dirinya, dan inilah yang terjadi sama kamu kalau kamu nekat masuk. Paulus ngomong apa? Kamu ini kok mendukakan hatiku. Seandainya itu harus terjadi. Tapi aku ini terbakar sama cinta. Aku mau kerjain. Kalaupun itu terjadi, aku nggak akan itu. Itu loh saudara, artinya cinta lebih kuat dari maut. Kok nunggu Tuhan suruh? Puasa kalau Anda nunggu Tuhan suruh, itu artinya Anda sudah di dalam titik atau di suatu titik yang cukup berbahaya dalam hidupmu. Jangan pernah merasa berjasa ketika engkau berpuasa karena Tuhan suruh. Karena sebenarnya kalau Tuhan sudah suruh Anda berpuasa, itu artinya untuk kebaikan Anda. Bisa ngerti maksud saya, saudara? Kalau sampai Tuhan nyuruh kita berpuasa, itu artinya untuk kebaikan kita. Tapi ketika sebelum Tuhan suruh, itu sudah ada di hati Tuhan, betul? Belum keluar dalam bentuk perintah, Anda sudah kerjakan hal itu. Itu poinnya beda, saudara. Itulah kenapa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 7. Kamu mempersembahkan sesuatu buat aku yang benar-benar keluar dari hatimu, yang bukan karena aku perintahkan. Ada nggak? Adanya kan? Dia mempersembahkan karena memang diperintah. Apa itu yang disebut cinta? Bisa ngerti maksud saya, saudara? Jangan tunggu sampai itu berubah menjadi perintah. Anda harus ngerti, saudara. Memang kalau misalnya di level awal-awal, bagaimanapun kita akan berperintah sama Tuhan. It's okay. Tapi bukankah kita mau sepakat, kita mau lebih dalam lagi sama Tuhan? Ketika Anda rindu untuk memiliki kedalaman yang lebih lagi, Anda harus ngerti. Yang paling jauh memang, ketika kita mengejar Tuhan, level yang paling pertama, Tuhan akan bukakan, jangan mengerjakan ini. Masih berupa tuntunan. Lebih dalam lagi, itu ya, kita bisa mendengar yang namanya perintah Tuhan. Tapi ketika lebih dalam lagi, Tuhan akan menawarkan, udah gak perintah, saudara. Siapakah yang akan aku utus? Kalau orang yang nunggu perintah, gue gak disuruh, gue nunggu orang yang disuruh aja. Tuhan teriak-teriak nih, siapa yang akan aku utus? Artinya itu tawaran enggak? Kalau sikap hati kita cuma nunggu perintah, Tuhan ngomong, siapakah yang akan aku utus? Kita melatih diri kita cuma melakukan perintah Tuhan, gak mau lebih dalam. Akhirnya begitu, siapakah yang aku utus? Diam semua. Ngerti, saudara? Berbeda nggak? Beda. Harusnya, siapakah yang akan aku utus? Ini Tuhan. Ini aku, hamba-Mu yang mengabdi dengan cinta. Utus aku. Betul? Ini ya, dari sekarang, ketika Anda sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, lalu tiba-tiba pemimpin Anda di tempat ini dapat sesuatu dari Tuhan. Oke, tempat ini, kota ini, siapa yang dari Anda yang mau ambil? Lihat-lihatan. Awas, saudara. Belajar praktek, saudara. Harusnya ketika Anda ngerti tentang hal ini aku, utus aku. Jangan nunggu sampai itu dalam bentuk perintah. Amin, saudara. Beda enggak? Beda, saudara. Lebih dalam lagi, ketika itu bukan berupa tawaran. Tuhan gak ngomong, tapi itu ada di hati Tuhan. Tuhan gak ngomong,
Tuhan nggak ngomong, peluk dia, layani dia. Tuhan nggak. Tuhan cuma apa? Kasihannya orang itu. Pernah ngalamin itu kan? Saudara, istri saya ngomong sama saya bahwa saya ini orang yang sadis. Gak punya belas kasihan kamu tuh, katanya kayak gitu saudara. Itu untuk orang lain. Kalau saya sama dia, saya gak sadis. Saya sayang sama dia. Tapi untuk saya ke orang lain, dia bilang, saya ini cukup sadis saudara. Saya masih ingat dulu waktu pertama kali bertobat, ada orang keluar jalur, harusnya jalur ke sini, dia maksudnya arah ke sini, harusnya ambil jalur ke sini, dia nekat ngambil jalur ke sini saudara. Apa yang saya buat saudara? Ini orang kok nyebelin ya. Waktu itu saya secara keuangan nggak ada serinya saudara. Terus apa saudara yang saya kerjakan? Saya gas saudara. Dia di sebelah saya. Ya itu orang di tengah jalan. Ya biarin. Ini namanya mendidik, kan saya bilang. Tak gas saudara. Sampai dekat. Saya cuma kurangi lepas gas sedikit. Dia nabrak saudara. Mukanya pas di depan kacanya. Mukanya dia. Darah keluar gitu. Dia suruh, bukan mau saya suruh, kamu jangan gitu sadis. Nah, kamu diam aja di dalam. Saya keluar, saya marahin lagi orangnya. Ini orang teler kan saudaranya. Orang warga di situ datang ngerumunin saudara. Ngeliat saya rada putih dan rada sipit saudara. Saya mikir, wah ini aku yang kena. Namanya orang kena pukulan keras di kepala, pasti mabuk, betul? Gini pasti betul. Begitu orang rumun, dan lu ya, nyetir motor sembari mabuk, ngelawan arus, saya bilang. Dia langsung semua ikut marah sama dia. Itu sepeda motor sampai ringsek kelipat saudara. Polisi datang. Loh, bapak yang rumahnya di situ ya? Oh iya. Langsung takut saudara, polisinya saudara. Bukan takut gimana sih, maksudnya mikir, wah ini runyam ini. Dia cuma ngomong sama saya gini, Pak, gini ya Pak, iya dia salah. Tapi Bapak kalau mau minta dia ganti pun nggak bisa Pak. Udah gini aja Pak, Bapak mau kayak gimana ngobrol sama dia terserah. Nanti kalau udah selesai, kasih tanda saya berdiri di sana. Dalam hatiku, saya dikasih kesempatan sebenarnya. Yang ngerti, ya Anda punya sedikit kesedihan. Kalau Anda ngerti, puji Tuhan. Yang ngerti, ya mari kita bertobat sama-sama. Nggak tahu saudara, ini keluar saudara. Udah kemes, apa yang terjadi? Dennis datang. Ya orang ini datang. Saya bilang, nyampe ke Pak Daniel, runyam ini saya bilang. Kenapa ini? Kenapa? Waduh, ini gimana nih? Ngomong sama Angel, nangis. Ini emang Chris yang nabrak, dan emang sengaja dia nabraknya. Waduh, katanya. Terus ini gimana? Apa kan dari saya kok ini jadi terus gimana? Ya, nggak apa-apa lah, tak bawa ke rumah sakit. Ya. Harus kelihatan baik saudara. Bertobat waktu itu soalnya. Tak bawa ke rumah sakit saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, cukup sadis saya. Oleh karena itu saya mengerti. Ketika saya berjalan, naik sepeda, naik mobil, tiba-tiba ada belas kasihan yang muncul. Saya tahu belas kasihan itu Tuhan. Saya nggak akan cuma kasihan ya orang itu, terus saya cuma salah biasa. Saya akan langsung taruh kendaraan saya datangi minimal, saya tepuk pundaknya. Pak, kuat Pak, kuat. Hari ini Bapak harus luar biasa. Besok berkat yang lebih besar akan nanti. Boleh saya doa buat Bapak? Minimal kayak gitu. Kalau Tuhan suruh gerakan saya untuk memberi sesuatu, saya akan gerakan. Saya akan bergerak. Tapi nggak tahu sudah. Itu sudah bukan dalam bentuk perintah. Tiba-tiba getaran hati Tuhan itu nyampe di saudara. Anda kerjakan kan? Beda kan? Beda. Karena mau dalam sama Tuhan, belajar untuk meraba hatinya, bergerak kemana yang dia mau. Jangan tunggu sampai menjadi
perintah. Oke? Ini akan nyambung dengan materi yang saya akan sampaikan. Jadi di masa Elul ini, masa yang tepat sekali untuk kita kembali serius sama Tuhan. Cari hati Tuhan. Jangan cuma puas kita mengerjakan perintah Tuhan, tapi cari hati Tuhan. Bergerak dengan frekuensi hatinya, saudara. Pak, itu gimana Pak? Saya nggak dengar suara Tuhan. Anda pasti dengar suara Tuhan. Nggak mungkin enggak. Tidak mungkin tidak. Pasti sebenarnya Anda tuh merasakan apa yang Tuhan rasakan. Anda tahu, kita ini secara natural, kita tuh diciptakan segambar dengan Allah. Artinya apa? Kita ini memiliki sisi keilahian yang sama mirip kayak Tuhan. Kita ini memiliki potensi ilahi dalam hidup kita. Karena ada gambar Allah dalam hidup kita, walaupun kita tidak serupa. Itulah kenapa Yesus ketika dia turun ke dunia, dia harus mengambil rupa manusia. Tapi ketika Anda ngerti, saudara, sebenarnya terkadang Anda secara tidak sadar itu merasakan apa yang ada di hati Tuhan. Jangan diam dan jangan cuma ngomong sama rekan di sebelah Anda, kasihan ya. Anda belajar setiap mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus ngomong apa? Aku kerjakan bukan karena aku mau, betul? Tapi karena yang Bapakku mau. Tapi apakah Anda lihat lalu Yesus diperintah oleh Bapa untuk menyembuhkan orang sakit? Apakah dikatakan seperti itu? Tidak. Apakah ditulis lalu Bapa memerintah Yesus untuk Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul? Apakah kayak gitu? Tidak. Sebagian besar yang terjadi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, apa saudara? Lalu tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Jangan sampai itu hilang dalam hidupnya, saudara. Karena kita tumpul. Anda tahu, semakin kita membiarkan hal itu, kita akan semakin tumpul. Contohnya apa? Kayak Anda melanggar lampu merah terus, saudara. Waktu pertama-pertama, takut nggak? Takut. Dilatih terus-terusan, lama-lama tumpul nggak? Tumpul. Udah nggak takut lagi. Udah merasa itu normal. Begitu juga dengan belas kasihan Bapak di dalam hidup kita. Sekali 2 kali nggak dikerjain, 3 kali 4 kali nggak dikerjain, kita akhirnya sudah terbiasa dengan itu. Akhirnya ketika belas kasihan itu muncul, kita cuma ngomong apa? Kasihan ya. Jangan kayak gitu. Soalnya kayak gitu. Kasihan ya. Belajar, jangan kayak gitu. Sebenarnya ketika belas kasihan muncul, apa yang terjadi, saudara? Kita harus bergerak di situ. Amin, saudara. Kita akan lanjut, saudara. Dan yang menarik, saudara, di masa pencarian ini, salah satu arti Elul ini juga artinya pengenalan akan Tuhan, saudara. Jadi yang menarik gini, sementara kita di masa-masa Elul ini kita harus mencari Tuhan, ternyata di masa Elul juga roh Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan sedang dilepaskan besar-besaran. Dan ini kabar baiknya, ini dilepaskan besar-besaran bukan cuma untuk saudara dan saya, tapi juga untuk mereka yang belum kenal Tuhan. Dan ketika Anda mengerti bahwa roh Tuhan atau roh pengenalan akan Tuhan sudah dilepas besar-besaran, sudah dilimpahkan besar-besaran, itu artinya apa? Kita harus bekerja, betul? Karena apa? Ini yang menarik. Kalau Anda pelajari nih, pakai handphone Anda, search Elul, lalu Anda cari gambarnya, lalu apa yang terjadi, saudara? Akan muncul suatu gambar ladang. Lalu ada tulisan di tengahnya, the king is in the field. The king is in the field. Sang raja sedang ada di tengah-tengah ladang. Lalu di bawahnya ada tulisan, where are you? Di mana Anda? Di masa Elul ini, sang raja sedang turun dan berada di tengah-tengah ladang. Saya cuma dorong saudara. Di masa Elul ini,
Biarlah kita didapati oleh kerajaan Allah sebagai orang-orang yang tidak mandul di kerajaan Allah. Kita didapati sebagai pribadi yang memiliki, dalam tanda kutip ya, berguna bagi kerajaan Allah. Jangan sampai kita didapati nganggur di hadapan Tuhan. Saya ulangi lagi. Jangan sampai kita didapati nganggur di hadapan Tuhan. Oh Pak, saya kerja kok, saya buka toko. Saya kerja ini, kerja itu. No. Nganggur di hadapan Tuhan itu maksudnya apa? Anda kerjakan semuanya untuk kepentingan Anda sendiri. Lo bisa nggak ketika Anda menjalankan profesi Anda sembari Anda mengerjakan apa yang Tuhan mau? Bisa nggak? Bisa. Bukankah Paulus sendiri berkata, ketika kau mengerjakan sesuatu untuk Tuhanmu, kerjakan seperti itu untuk Tuhanmu di surga. Betul? Dan itu akan nyampe nggak ke hadapan Tuhan? Nyampe, saudara. Betul nggak, saudara? Ketika Anda buka resto nih, Anda masak. Ada orang yang pesan makanan. Jangan Anda kasih ini cuma untuk sekedar lebih. Tapi Anda keluarkan ini, aku kerjakan ini untuk memuliakan Tuhan. Nah kalau Anda kayak gitu, nasi gorengmu pasti enak gak? Pasti enak. Karena ada rasa di situ. Nah kalau misalnya kayak gitu, nyampe ke orang yang beli, dia disukakan gak? Jangan heran. Ketika orang sebenarnya mengerjakan segala sesuatunya di hadapan Tuhan, untuk Tuhan, pasti ada promosi dalam hidup. Tapi kalau mereka kerjakan semuanya itu, atau kita kerjakan semuanya itu cuma karena untuk cari uang, mohon maaf ya, jangan kaget. Kalau suatu saat itu akan stuck di satu titik terus. Tapi kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, pasti ada yang namanya naik dan naik, saudara. Amin, saudara. Semua tekankan sekali lagi, jangan sampai kita didapati nganggur di hadapan Tuhan. Sang Raja ada di tengah-tengah ladang. Dan mari kita belajar, saudara. Kalau misalnya sang Raja ada di tengah-tengah ladang, apa yang sebenarnya terjadi? Ini yang menarik, saudara. Ketika sang Raja berada di tengah ladang, ketika yang saya pelajari ya, kan gini ya, kita ketika mempelajari hal ini, kita harus ngerti logika mereka. Logika orang-orang Yahudi ini seperti apa. Jadi inilah yang sebenarnya yang ada di dalam pikiran mereka. Ketika sang Raja ada di tengah-tengah ladang, apa yang terjadi? Sebenarnya sang raja akan melihat siapa hamba-hambanya yang sebenarnya memiliki potensi, dan siapa hamba-hambanya yang sebenarnya sudah dikasih kepercayaan tapi melalaikan tugasnya atau melepas tugasnya. Jangan kaget, di masa Elul ini akan terjadi pemisahan kambing dan domba. Bukankah Pak Daniel sempat ngomong kemarin, sekarang ini masa pemisahan. Sebelum Yesus datang di awan-awan, akan terjadi pemisahan. Di masa Elul ini, sang raja akan melihat pekerja-pekerjanya. Siapa pekerja-pekerjanya? Apakah cuma orang-orang yang aktivis di gereja, di persekutuan? Enggak. Kita semua, bukankah Tuhan rindukan untuk menjadi garam dan terang? Betul? Kita adalah pelaksana firman yang kuat. Potensi itu sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Atau itu kita mau sia-siakan? Jangan sampai kita sia-siakan. Anda menangkap firman di tempat ini, pulang di tempat keluarga Anda, jadi berkat untuk keluarga Anda. Jangan ketika Anda berpikir Anda rohani lalu Anda nggak bisa jadi berkat. Nggak bisa, saudara. Anda harus jadi berkat untuk keluarga Anda. Anda harus bisa jadi berkat untuk lingkungan Anda. Itu loh garam dan terang, saudara. Itu loh pekerja-pekerja sebenarnya didapati bertanggung jawab di hadapannya, saudara. Di masa Elul ini akan terjadi masa pemisahan kambing dan domba. Seekor kambing kalau dikatakan, kalau kita baca dari perumpamaan Tuhan Yesus ngomong, dia berkata apa? Kapan aku bertemu dengan kamu dan aku tidak melakukan apa yang kamu mau? Betul? Kambing akan merasa berjasa. Domba karena dia, kalau seekor domba karena dia mengerjakan apa yang Tuhan mau, dia nggak sadar sebenarnya.
bahwa apa yang dia kerjakan ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya domba berkata apa? Kapan aku mengerjakan itu semua dan seperti yang kau mau? Bisa ngerti saudara? Di masa Edom ini akan terjadi pemilihan. Dan kita juga harus belajar ketika seorang raja berada di tengah-tengah ladang, sebenarnya apa yang dia kerjakan? Sebenarnya dia juga mencari pekerja-pekerja yang bisa dipromosi. Sangat maksud saya saudara. Dia akan mencari orang-orang baru yang bisa mengisi posisi penting di kerajaan. Oleh karena itulah sebenarnya dia turun ke ladang dan melihat orang yang bekerja di ladang. Siapa yang bisa menerima tanggung jawab lebih lagi, akan aku ambil dan aku taruh di tempat yang tinggi. Bukankah tertulis dalam firman Tuhan, ketika pelita itu menyala tidak akan ditaruh di bawah gantang, betul? Tapi ditaruh di tempat yang tinggi di atas kaki Dian. Itu artinya apa saudara? Ada promosi ketika pelita itu menyala dalam hidup kita. Amin. Pastikan pelita itu menyala dalam hidup kita. Jangan sampai cuma menyala di tempat ini, keluar dari tempat ini, ketika kita jalan kehidupan sehari-hari, pelitanya padam lagi. Ketemu sama orang-orang yang toksik, ketemu sama orang-orang yang suka ngegosip, kita sama-sama suka ngegosip. Pak, saya nggak ngegosip kok Pak, tapi jempolnya menyebarkan gosip. Sama aja saudara. Amin. Pastikan ketika Anda pakai sosmed Anda itu untuk menyebarkan kabar baik dari Tuhan. Amin. Bukan kabar dunia, bukan hikmat dunia, tapi kabar sukacita dari surga, kebenaran firman. Amin. Juga saudara, kita harus belajar ketika seorang raja berada di tengah-tengah ladang, selain dia melihat yang mana hamba-hamba yang tidak berguna, ketika seorang raja berada di tengah-tengah ladang, sama seperti ketika kita menjadi tuan taman, turun ke ladang kita, lalu kita bertemu dengan pekerja-pekerja kita. Ngapain saudara? Kita mau ngobrol sama mereka, kita mau memastikan mereka hidup dengan layak. Betul? Sebenarnya ketika seorang raja berada di tengah ladang, ada jaminan-jaminan yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Ada jaminan-jaminan yang Tuhan mau berikan untuk pekerja-pekerjanya. Dia mau pastikan orang yang bekerja di ladangnya itu hidup sesuai dengan standarnya dia, sesuai dengan standar ilahnya dia. Bukankah ketika kita turun ke pekerja-pekerja kita nanya Pak, gimana anakmu sekolahnya? Betul? Waduh, lagi susah nih Bu. Loh kenapa? Soalnya kayak gini-gini. Waduh, ya sudah, cari yang bagus. Betul nggak? Loh kalau Tuhan mau punya hati, itu kayak gitu saudara. Bukan cuma turun terus nginjak-nginjak hambanya, enggak. Turun cuma ngapain? Wow, aku mau dobrak hamba-hambaku. Enggak. Tuhan kita, raja kita, ketika dia turun ke ladang, dia mau perhatikan apakah hidupmu layak. Kalau enggak, jaminan buat kamu. Aku seorang raja di kerajaan ini, dan aku memberi jaminan ini. Kamu dan keluargamu akan masuk di dalam level kehidupan yang baru. Amin saudara. Jadi ketika dikatakan seorang raja berada di tengah ladang, itu berbicara tentang apa? Pastikan diri kita tidak didapati nganggur di hadapan Tuhan, betul? Pastikan diri kita didapati berbuah bagi kerajaannya, bergerak menjadi peneguhan kerajaan yang di muka bumi. Amin. Jangan sampai kita hidup untuk kepentingan kita sendiri. Pak, saya nggak punya waktu, omong kosong. Satu hari 24 jam. Oh iya Pak, saya kerja ini, kerja itu. Ketika Anda kerja, Anda ketemu sama orang kan? Kalau ketemu sama orang, jadi cerminan kasih Kristus buat orang itu. Ketemu sama keluarga Anda, jadi cerminan kasih Kristus buat keluarga Anda. Itu loh saudara. Itu dari hal yang paling kecil. Hal yang lebih besar lagi apa? Anda bergerak lebih masif ke jiwa-jiwa. Pastikan di masa tua yang ini,
Di masa Elul ini, di mana roh pengenalan akan Tuhan dicurahkan besar-besaran, kita menyambut ladang yang sudah menguning. Kita tuai jiwa-jiwa buat Tuhan. Amin. Karena masa Elul, ketika dikatakan seorang raja berada di tengah-tengah ladang, artinya apa? Itu adalah masa tua yang besar harusnya, saudara. Saya harap saudara mengerti tentang hal ini, ya. Saya akan lanjut. Juga dikatakan Elul ini ternyata sebuah singkatan dari bahasa Ibrani. Kalau bisa diucapkan, Elul itu singkatan dari Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Kok bisa Pak? Bahasa Ibrani. Gampang saudara, ditulis di Google, suruh dia baca dulu. Saya tinggal niru. Kelihatannya pintar, padahal yang enggak juga, ya. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Artinya apa? Aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku. Itu tertulis di mana saudara? Hidung aku. Dikatakan sebenarnya ketika kita mengerti di masa Elul, dia ternyata tidak cuma mencurahkan roh pengenalan akan Tuhan, tapi dia sedang membuka tirai keintimannya. Ketika orang sudah mengenal Tuhan, dia mempersilahkan untuk orang-orang tersebut masuk dalam keintiman yang lebih dalam. Masuk, kita mengerti hidup sebagai mempelai Tuhan itu seperti apa. Saya mau kasih tahu saudara, ketika dia datang di awan-awan, dia tidak hanya mengangkat orang-orang yang cuma turut bekerja doang, tapi dia angkat apa saudara? Mempelai. Bukan orang-orang yang bekerja karena ayo kita kerjakan dengan kuat. Supaya apa? Supaya kita ngalamin ini. Supaya kita begini, supaya kita diangkat. Enggak saudara. Yang Tuhan mau angkat adalah mempelai-mempelainya. Artinya apa? Siapa mempelai-mempelainya? Ya saudara dan saya. Pak, saya imam Pak. Loh ya imam, saya juga imam. Tapi tetap ada mempelai Kristus dalam hidup kita, betul? Bukankah kita ini adalah mempelai-mempelainya, saudara? Dan sebenarnya ketika dia mau angkat mempelai-mempelainya, itu maksudnya apa? Dia mau angkat orang-orang yang bekerja bukan karena perintah, sekali lagi, tapi dia mau angkat orang-orang yang bekerja karena jatuh cinta sama dia. Kenapa kamu kerjakan ini? Karena aku jatuh cinta sama Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Itu alasanku. Bukan ini. Kenapa kamu mengerjakan ini? Supaya tokoku diberkati, supaya terjadi promosi dalam hidupku. Ya itu kebenaran. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kita secara otomatis. Anda harus ngerti ya. Ketika Anda menangkap firman, menangkap janji Tuhan atau apapun, Anda harus ngerti. Harus ada 3 dimensi yang harus Anda kuasai. Yang pertama, apa yang harus dikerjakan? Secara daging nih, apa yang harus dikerjakan? Gak bisa terlalu abstrak, saudara. Apa yang harus dikerjakan? Setelah Anda ngerti apa yang harus dikerjakan, kedua, apa yang ada di pemahaman pikiran kita ketika kita mengerjakan hal itu? Kuasanya seperti apa? Supranaturalnya seperti apa? Yang ketiga, sikap hati kita. Gimana ketika kita mengerjakan hal itu? Itulah kenapa saudara, sebenarnya ditulis bahwa semuanya dibangun di atas dasar Kristus. Tapi ada yang dari apa? Jerami, rumput kering, kayu, perak, emas, dan batu permata. Kenapa? Karena sikap hati Anda, pikiran Anda, itu juga mempengaruhi apa yang Anda bangun ketika Anda kerjakan hal itu. Ketika Anda kerjakan hal itu, loh kamu kenapa kerjakan ini? Ya aku disuruh sama pemimpinku. Ya sudah aku nurut aja. Bisa-bisa. Loh membangun sesuatu nggak sudah? Membangun sesuatu. Tapi itu bahannya apa? Ya jerami, rumput kering atau kayu. Tahan uji nggak? Enggak. Anda mau bisa menikmati aset Anda di kerjaan surga, pastikan apa yang Anda bangun atau apa yang Anda kerjakan, Anda bangun dengan sikap hati yang benar. Dan di situ ada bahan-bahan emas, perak, dan batu permata.
Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Dikatakan di situ, semua pondasinya harus di atas dasar Kristus. Artinya apa? Saya mau sampaikan. Kalau ada orang bertanya, kalau misalnya orang yang hidupnya baik banget, gak pernah nyakiti orang lain, suka beramal segala macam. Sekali lagi, tanya, dasarnya dia mengerjakan itu kenapa? Ya, untuk dirinya supaya bisa balance segalanya. Oke, itu tidak akan membangun apapun di surga. Itu kebenaran firman-Nya. Anda mau tahu kebenaran firman-Nya? Semua perbuatan kita, taburan kita, atau apapun yang kita kerjakan, harus di atas dasar Kristus. Itulah yang akan membangun sesuatu di kerajaan surga. Itulah yang membedakan kita dengan orang dunia. Orang dunia bisa nggak lebih baik dari kita hidupnya? Bisa. Pertanyaannya, apakah dia bisa membangun sesuatu di kerajaan surga? Bisa nggak? Nggak bisa. Baca, saudara. Dikatakan apa? Semua bangunan itu harus dibangun di atas dasar Kristus. Jadi mohon maaf ya, kasih tahu. Kalau misalnya orang-orang ya, kadang-kadang kita sering ketemu sama orang kayak gitu ya. Udahlah ya, makin kesini ya, orang ini logikanya semakin humanis. Akhirnya artinya apa? Udahlah, gak usah terlalu gimana-gimana sama Tuhan, gak usah terlalu ekstrim. Yang penting apa? Ya kita hidup jangan ngerugiin orang lain. Banyak-banyak amal, udah itu aja cukup. Nanti masuk surga. Kata siapa? Itu ya, namanya hikmat dunia. Itu loh yang disebut dengan filsafat kosong. Karena apa? Tidak sesuai dengan hukum kebenaran firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang kayak gitu. Anda harus tegas mengatakan, beda. Ketika kita kerjakan semua di atas dasar Kristus, itu membangun sesuatu di kerajaan surga. Beda, karena satu-satunya pintu, satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa saudara? Yesus. Karena dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Sekarang saudara bisa mantap dalam hal ini. Dan jangan minder sama orang dunia, saudara. Dan harusnya kita juga bisa melakukan yang lebih baik dari orang dunia. Karena apa? Kita ngerti apa yang kita kerjakan tidak stay di dunia, tapi kita akan nikmati juga nanti bersama-sama di kerajaan surga. Amin. Amin. Yuk, mari kita lanjut, saudara. Di masa Elul ini tadi saya sudah jelaskan bahwa kita harus memperhatikan sisi mempelai kita. Kita harus memperhatikan yang namanya keintiman kita sama Tuhan. Amin. Kita harus ngerti di masa Elul ini jangan cuma terjebak kita mengerjakan perintah Tuhan saja. Kalau itu sudah ada bentuk perintah ya harus dikerjakan. Ngerti ya? Tapi kalau itu masih dalam bentuk tawaran, ambil saudara sambar. Tapi itu kalau misalnya masih di hati Tuhan, raba hatinya, dan bergerak kemana dia mau, Anda akan masuk di dalam level keinginan yang lebih dalam lagi, saudara. Amin, saudara. Di masa-masa Elul inilah, ketika kita datang sebagai mempelainya, kita akan menjadi, bisa dipastikan kita menjadi gadis yang bijaksana. Amin. Jadi seperti itu, saudara. Lalu di masa Elul ini tadi saya sudah jelaskan bahwa Elul ini berbicara juga masa penantian atau hari besar itu. Betul? Di masa Elul ini akan terjadi apa? Pemisahan. Artinya apa? Itu akan terjadi seperti yang ditulis di Wahyu 3 ayat 8, 9, 10. Yuk kita buka dengan cepat, saudara. Sekarang udah jauh. Oke, saya akan kebut, saudara. Wah, kita akan ngebut, saudara, dengan kecepatan tinggi. Saya harap saudara bisa menangkap semuanya dengan baik. Karena ini adalah hal yang harus kita pahami di masa-masa penantian ini. Jangan sampai kita lepas, jangan sampai kita nggak ngerti di masa-masa sekarang ini apa yang harus kita kerjakan. Amin. Dikatakan di Wahyu 3 dari ayat 7, 8, 9, 10. Sebenarnya ini satu perikop ini kita harus baca sih. Tapi yang supaya cepat kita ayat 8, 9, 10 aja ya, saudara. Dikatakan apa sebenarnya? Kalau misalnya Anda tahu eskatologi nggak? Itu ilmu untuk mempelajari masa-masa akhir, masa Maranatha, terus masa pengangkatan dan lain sebagainya.
Sebenarnya kalau misalnya Anda belajar, nggak ada ditulis di dalam kitab Wahyu itu bicara tentang pengangkatan, itu nggak ada. Pengangkatan itu ditulis di surat-surat yang lain, bukan di Wahyu. Dikatakan apa? Nanti Tuhan datang, kita menyongsong dan kita akan diangkat oleh Allah. Tapi semuanya sepakat sebenarnya masa pengangkatan itu dijelaskan di Wahyu 3 ayat 10. Saya baca dulu yang Wahyu 3 ayat 10, saudara. Karena apa? Karena inilah jaminan yang sudah kita terima. Harusnya ketika di masa pemisahan itu kita berada di tempat yang tepat. Itulah kenapa, saudara, berbahagialah bagi Anda yang mau berdiri bagi bangsa ini dan berdoa bagi bangsa ini. Karena apa? Sebenarnya ketika Anda mengerjakan itu, kita didapati, kita mau menjadi pelita-pelita yang menyala. Amin, saudara. Cuma sekitar jam 5 sampai jam 6, cuma 1 jam, saudara. Itu akan membuka potensi ilahi yang Anda punya dan membuka mata saudara untuk masuk itu dan mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan hati Tuhan. Saya akan bacakan di ayat ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini berbicara tentang pemisahan. Sekali lagi, saudara, ini berbicara tentang pemisahan. Pemisahan itu bicara tentang apa sih? Ya, kita dibedakan dengan orang-orang yang lain. Pemisahan itu juga berbicara tentang pengangkatan. Lalu ketika Anda belajar nih ya, kan banyak ilmu yang sekarang nih. Ada yang memiliki paham bahwa pengangkatan itu terjadi sebelum masa kesesakan. Betul? Ada juga yang menceritakan bahwa pengangkatan itu terjadi di tengah-tengah masa kesesakan. Ada juga yang berkata bahwa masa kesesakan harus terjadi baru pengangkatan terjadi. Saya mau kasih tahu, saudara, apapun yang terjadi, ketika Anda sudah dipisahkan, jaminan ini tetap ada. Ngerti nggak maksudnya, saudara? Ketika Anda sudah dipisahkan di masa kesesakan pun yang terjadi untuk dunia, itu tidak akan menimpa kita. Bisa ngerti maksudnya, saudara? Tapi kita harus ngerti, saudara, apa yang menjadi bagian kita untuk bisa pegang yang namanya jaminan ini. Itulah kenapa yuk kita baca dari ayat ke-8. Saya akan bahas satu persatu langsung. Saya tidak akan baca keseluruhan, tapi saya akan bahas langsung persatu persatu. Dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, betul? Garis bawain, saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, garis bawahi. Artinya apa? Kita didapati bekerja di ladangnya, betul? Nyambung nggak sama itu? Nyambung, saudara. Di masa penantian itu Tuhan tahu pekerjaan kita. Jangan didapati sampai kita Oke. Aku tahu pekerjaanmu, garis bawah. Lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu. Jadi yang diingat-ingat jangan cuma janji Tuhan aja. Apa yang menjadi bagian kita, ya kita harus tahu dan kita harus masuk di situ, saudara. Jadi lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Betul? Itu artinya apa? Ketika Anda mengerjakan yang namanya tuayan di akhir zaman ini, Tuhan itu tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tapi karena kita mau nurut, apa yang terjadi? Kekuatan supranatural itu akan terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu yang ilahi itu yang terjadi dalam hidup kita. Dikatakan apa? Kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau apa? Menuruti firman-Ku. Garis bawahi, engkau menuruti firman-Ku. Karena itu bagian dari apa yang harus kita kerjakan. Dan yang menarik di sini, yang menuruti firman-Ku itu bukan berbicara tentang korporat saja, tapi berbicara tentang pribadi demi pribadi juga. Maka saudara belajar untuk Shema. Dikatakan apa? Hukum yang terutama apa? Yesus berkata apa? Dengar, hai orang Israel. Itu yang pertama. Baru kasihlah Tuhan Allah dengan segenap itu dan kasihlah sesama. Yang pertama apa? Kita harus dengar dulu. Amin, saudara. Kita akan lanjut. Namun kau menuruti firman-Ku,
Dan engkau tidak menyangkal namaku. Garis bawahi. Engkau tidak menyangkal namaku, itu artinya apa? Orang-orang yang menerima perjanjian ini atau orang-orang yang menerima jaminan ini berarti mengalami sesuatu dong. Ini ya, ini yang menarik gini. Saya beberapa waktu yang lalu saya mendengar 3 hamba Tuhan. Ada yang satu bule, yang satu orang India, yang satu orang hitam. Dan mereka itu ternyata dari pemahaman yang berbeda-beda. Yang satu berpikir yang satu menceritakan bahwa ini loh buktinya bahwa Tuhan itu akan datang sebelum masa kesesakan. Yang satu cerita, ini loh buktinya bahwa sebenarnya Tuhan itu akan datang di tengah-tengah itu. Yang satu menceritakan, ini loh sebenarnya harusnya itu setelah itu semua baru akan terjadi pengangkatan. Tapi yang menarik ini, setelah mereka membahas tentang teorinya masing-masing, mereka sepakat dalam satu hal. Ya, ketika saya mendengar semuanya, mereka berkata, ini yang saya pahami. Kita memang harus membakar diri kita untuk bisa menjadi pelaksana yang kuat. Tapi bukan cuma sekedar pelaksana yang kuat. Kita harus punya iman yang kuat. Kadang-kadang orang ngegas, ayo kerja supaya masuk dalam masa pengangkatan. Betul nggak? Lah kalau misalnya terjadi di tengah-tengah setelah masa kesesakan, imannya nggak kuat, akhirnya apa? Belum, saudara. Ngerti maksudnya? Jadi harus diperhatikan apa? Kekuatan kita untuk bisa menjadi pelaku firman yang kuat. Kedua, iman kita, kesetiaan kita. Itu juga harus diperhatikan. Karena bagaimanapun kita harus siap apapun yang terjadi, saudara. Amin. Jadi kalau bisa dikatakan namun engkau dan engkau tidak menyangkal namaku, artinya orang ini mengalami sesuatu enggak yang bisa membuat dia menyangkal nama Tuhan? Betul ya saudara? Dia ngalami enggak berarti? Ngalami, saudara. Tapi ngalaminya gimana? Ini yang beda. Sejujurnya, kalau yang saya lihat, saya dulu pernah dibawa sama Tuhan untuk melihat itu semua. Tapi di masa-masa puncak-puncaknya. Dan bersyukurlah saudara, kita belum sampai situ. Masa puncak-puncaknya itu gimana? Ngeri saudara. Anda harus tahu. Ada namanya, jadi gini ya. Saya pernah bagikan di sini yang tentang namanya, ada yang namanya kitab kehidupan, ada yang namanya kitab peringatan. Masih ingat? Kalau Anda apa itu? Cari khotbahnya, ambil pelajaran. Karena kitab peringatan itu berbicara tentang siapa yang namanya tertulis di situ. Dia akan mengalami pembedaan di hadapan Tuhan. Itu tertulis dalam kitab Maleakhi. Siapa yang namanya tertulis dalam kitab peringatan, di masa pemisahan itu dia akan jadi bagian yang menanti-nantikan Tuhan dan bersuka cita ketika hari Tuhan itu besar. Ketika hari Tuhan itu akan datang dalam hidupnya. Tidak seperti yang lain. Tapi saya mau sampaikan, orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ya, belum tentu tertulis dalam kitab peringatan. Ini masalahnya. Orang yang tertulis namanya di dalam kitab peringatan, itu pasti namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi orang yang tertulis dalam kitab kehidupan belum tentu tertulis dalam kitab peringatan. Anda harus tahu, ada yang namanya status itu diangkat, ada yang namanya statusnya ditinggal, ada yang tertinggal. Beda nggak? Beda. Yang diangkat itu sudah masuk di dalam kitab peringatan. Yang ditinggal, dia memang punya tugas. Kenapa dia ditinggal? Anggap saudara, tapi ada pembedaan nggak dalam hidupnya? Tetap dapat pembedaan. Betul? Artinya jaminan yang ditulis di dalam Wahyu 3 ayat 10 itu jadi nggak dalam hidupnya? Jadi. Bisa nangkap saudara ya? Tapi ada juga orang-orang yang tertinggal. Tertinggal itu maksudnya apa? Harusnya mereka diangkat. Tapi cawannya nggak penuh. Tapi ketika masuk di masa elul atau masa penantian, mereka nggak tahu bahwa sang raja sedang ada di tengah-tengah ladang. Mereka lagi enak-enakan di rumah semuanya. Mereka nggak tahu di masa-masa elul ini apa yang harus mereka kerjakan.
Itulah kenapa ketika sang raja nanti datang di awal-awal, ketinggalan semua orang-orang kayak gitu. Dan yang saya lihat sebenarnya pada waktu beberapa tahun yang lalu, itu sebenarnya orang-orang yang ketinggalan, ya, bukan yang ditinggal. Jadi kalau misalnya ada dari saudara, aku dapat penglihatan Pak, kayaknya aku pas pengangkatan aku ditinggal. Enggak, aku ucap syukur. Ditinggal itu beda tetap sama yang ketinggalan. Ada otoritas dan kuasa ketika Anda ditinggal karena ada tugas di situ. Mantap saudara ya. Nah, sekarang masalahnya apa yang saya lihat? Yang saya lihat saudara, mungkin banyak hamba Tuhan ngomong, wah di masa-masa itu ya, orang akan diambil. Saudara itu apa ditanya, pegang imanmu enggak? Oh percaya Yesus, langsung didor di mati. Oh nyangkal, langsung dikasih cap, jadi salah satu dari mereka. Mohon maaf ya saudara, saya nggak ngomong itu salah, bisa jadi itu juga yang terjadi. Tapi yang saya lihat kok beda. Yang saya lihat apa saudara? Di hari itu akan terjadi masa penyiksaan yang mengerikan, dan orang-orang yang tertinggal ini akan disiksa sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya mereka menyangkali Yesus. Tapi kok mereka nggak nyangkal gimana Pak? Mereka akan terus disiksa. Sampai kapan? Sampai nyangkal. Saya nggak akan cerita detail apa yang dikerjakan saudara. Saya percaya itu masa-masa yang dimana yang belum pernah terjadi. Orang disiksa itu dipastikan tidak mati karena infeksi, bukan mati karena kehabisan darah. Mereka akan mati ketika mereka dibunuh. Mereka akan disiksa terus, disiksa sampai kapan? Sampai nyangkal. Lalu ketika nyangkal gimana? Oh dikasih tangan yang baru, kaki yang baru, terus hidup bersama dengan mereka terus kecap gitu. Enggak. Ketika mereka nyangkal, langsung dikasih tanda, langsung dibunuh. Mereka mau pastikan orang ini mati pun masuk neraka, masuk neraka. Makanya kenapa Tuhan bilang kalau waktunya tidak dipersingkat, tak kuat mereka. Nah itu mereka yang ketinggalan. Pak kok jadi horor? Saya sebenarnya ya tidak menceritakan kayak gini. Bukan horornya yang digede-gede itu, tapi kita harus waspada dan mengerti apa yang menjadi bagian kita. Amin. Lalu saudara, ini orang yang menerima jaminan, tapi ternyata mengalami sesuatu di mana dia membuat dia bisa menyangkal nama Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Kita buka di dalam Wahyu 13. Jadi Anda akan tahu saudara, sebenarnya kita sudah masuk di era yang mana. Wahyu 13, 15, 16, 17, 18. Saya akan bacakan supaya cepat. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Saya akan baca langsung bahas ya saudara. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Beberapa terjemahan saya membaca kok terbunuh, bukan dibunuh, tapi terbunuh dengan sendirinya. Jadi yang mana yang betul saya nggak tahu, tapi dua-duanya menarik. Dibunuh itu artinya dia harus dibunuh, kalau terbunuh dia otomatis mati dengan sendirinya. Jadi kita harus ngerti saudara ya. Tapi saya akan bahas. Kepadanya diberikan kuasa untuk diberikan nyawa kepada patung binatang itu. Patung itu berarti apa? Sesuatu yang benda mati. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Jadi benda mati ini bisa berbicara. Saudara, kita memasuki di era di mana manusia itu mengembangkan yang namanya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Dan kecerdasan buatan inilah yang sebenarnya membuat nanti sebuah patung atau sebuah benda mati itu bisa punya perasaan, bisa punya pemikiran, dan bisa menyatakan pendapatnya. Tapi jangan bahas tentang AI dulu atau kecerdasan buatan dulu. Kita bicara tentang yang ditulis di sini aja.
Sehingga patung binatang itu dapat berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Artinya di masa itu benda-benda mati ini bisa diajak ngomong. Nanti maksud saya, dan dia bisa bertindak begitu rupa. Saya mau nanya nih, Anda punya nggak benda mati yang bisa diajak ngomong dan nyautin omongan Anda? Ayo, ada nggak? Di kantong saya. Siri. Nggak cuma Siri, Google juga. Loh, jangan kaget loh saudara. Saya tuh pernah di mobil, kita lagi suntuk, lagi nyetir. Saya nyuruh si Google ini ngebanyol saudara. Google, lagi bosan nih, ceritain sesuatu yang lucu, terus dia ngebanyol saudara. Ada kayak gini, terus ada suara tet gitu. Dia berusaha untuk melucu, tapi nggak lucu juga sih sebenarnya. Tapi artinya ini sudah terjadi loh. Kok semuanya melototin saya? Saya tanya. Saudara, artinya ini sudah terjadi belum? Di mana benda mati ini bisa berbicara dan bertindak begitu rupa. Jujur, hal ini apakah mendekatkan diri kita ke Tuhan atau menjauhkan kita dari Tuhan? Itu yang menentukan sebenarnya yang di kantong kita itu jangan-jangan. Apakah itu patung binatang itu atau bukan? Kalau itu mendekatkan diri kita ke Tuhan, puji Tuhan. Artinya Anda bisa menundukkan hal itu dan membuat itu menjadi fasilitas Anda untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Tapi kalau hal ini malah membuat Anda menjauh dari Tuhan, ketika firman disampaikan, Rema bergerak di tengah-tengah kita, Tuhan mau melawat kita, dan Anda main handphone atau main apapun, itu menjauhkan diri kita dari sama Tuhan kan? Jangan-jangan yang di kantong Anda adalah binatang itu, saudara. Terus gimana Pak? Hancurin, bertobat, nanti itu aja. Dihancurin Anda beli baru sama aja, saudara. Saudara, sehingga orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Atau beberapa terjemahan saya melihat terbunuh. Mungkin kita belum masuk di masa itu, saudara. Tapi suatu saat itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Anda pernah tahu nonton Kingsman ya? Banyak orang berpikir, wah Mark of the Beast itu mungkin dimasukin. Anda tahu nonton Kingsman? Itu handphone ya. Anda tahu teknologi yang paling baru nggak? 5G tahu nggak? Kalau 4G, handphone Anda atau gadget Anda itu menangkap sinyal, saudara, burung. Jadi handphone Anda itu menangkap sinyal, saudara. Kalau 4G, menangkap sinyal. Tapi kalau 5G, handphone Anda memancarkan sinyal. Ngerti maksudnya? Artinya dari handphone Anda bisa dikerjakan sesuatu untuk bisa merubah frekuensi pikiran kita. Emang bisa kayak gitu Pak? Enggak. Di film Kingsman, mendadak itu semua handphone memancarkan suatu sinyal. Dan itu ya gila. Anda harus ngerti ya, kerjanya mereka itu harus, jadi gini ya, kalau mereka bekerja, nanti Kris ini bekerja, nggak boleh langsung kerja sembarangan. Mereka harus mengikuti pattern hukum yang ada. Dan hukum yang ada apa? Sama seperti Tuhan, ketika mau mengerjakan sesuatu harus dikasih tahu ke nabi. Begitu juga Antikris. Dia harus tetap menceritakan sesuatu, tapi jangan terang-terangan. Anggap ya, supaya orang berpikir apa? Oh belum tentu. Tapi tiba-tiba jadi, jangan kaget. Mereka nggak salah kalau misalnya itu terjadi. Karena apa? Sudah dikasih tahu dulu. Di film Kingsman itu ya settingnya di dalam gereja lagi. Mendadak itu sinyalnya on, di dalam gereja mereka gila semua, terus bunuh-bunuhan semua. Anda bayangkan saudara, mikir semua. Terus handphone saya gimana Pak? Nggak usah mikir saudara, belajar dulu. Dan ia menyebabkan, ia ini siapa berarti? Benda mati yang bisa ngomong ini loh saudara,
menyebabkan sehingga pada semua orang yang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda tangan kanannya atau pada dahinya. Ini nanti bisa berkembang terlalu luas. Dan tidak seorang pun, tapi kita harus ngerti apa dampaknya, udah gitu aja. Nanti kita akan ngerti, saudara. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bukankah sudah mau mulai ke arah situ? Betul ya? Saya nggak perlu perjelas, Anda pasti ngerti dengan sendirinya. Sekarang jual beli apa segala macam sudah bisa pakai benda mati yang bisa ngomong ini, betul? Jadi hati-hati. Kalau Anda sudah mulai terikat dengan hal itu, hati-hati. Anda harus bisa taklukkan itu. Maksudnya apa taklukkan itu? Ini harusnya bisa menjadi fasilitas Anda untuk bisa mendekatkan diri ke Tuhan. Bukan sebaliknya. Karena bagaimanapun tujuan ini dibuat, apa tujuannya? Untuk mensejahterakan manusia. Tujuan awalnya itu kan. Untuk mempermudah manusia. Artinya apa? Alasannya apa? Untuk manusia. Kita baca itu. Yang penting di sini ialah iman kita yang besar. Gitu saudara. Di ayat 18. Yang penting di sini ialah setia. Gitu. Enggak saudara. Itu sama. Yang penting di sini ialah hikmat. Jadi untuk kita yang masa bodoh, nggak mau belajar, bertobat. Karena ketika di masa-masa ini, jangan kaget orang yang punya iman, tapi dia ceroboh dan tidak berhikmat, bisa kena tanda binatang itu enggak? Bisa. Kalau sudah kena tanda, saya ingat beberapa waktu yang lalu, ada yang cerita, kalau udah kena tanda gimana? Satu-satunya cara dipotong namanya. Enggak, saudara. Karena saya mau kasih tahu ya, mereka tidak cuma mau ambil perjanjian itu di tubuh kita, tapi tubuh dan jiwa itu diikat. Gimana caranya? Bukankah jiwa itu terletak di dalam darah? Nanti Anda ngerti sendiri ya. Artinya kalau itu sudah masuk di darah. Gimana kalau udah kena itu? Nggak bisa. Mau dipotong pun itu sudah ada di dalam jiwa tandanya. Makanya yang penting di sini ialah hikmat. Jangan masa bodoh. Saya akan lanjut. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Kenapa 666? Barang siapa yang bijaksana ini ya, dikatakan barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung. Artinya gamblang nggak? Gamblang nggak artinya? Artinya nggak gamblang. Harus diselidiki dulu. Apakah ini mark of the beast atau bukan? Kata menghitung atau harus dihitung dulu artinya apa? Ini sesuatu yang sangat-sangat samar. Kalau Anda baca ini saudara, sebenarnya di masa-masa itu orang tidak dipaksa untuk terima mark of the beast. Ini yang jadi masalah. Orang akan digiring. Bisa nggak digiring? Contoh, antikris. Bikin aplikasi. Di aplikasi itu promonya selama 3 bulan Anda beli apapun harga Rp1. Jamin harus sampai download langsung. Ya, beli apapun harganya Rp1. Aplikasi itu. Luar biasa nggak? Luar biasa. Semua pasti download. Kalau udah diskon itu pasti download. Tapi ada pelajaran. Ketika Anda mau mendownload, ada agreement di situ. Berapa banyak dari kita? Agreement, yes to all. Download, betul? Dibaca nggak? Jujur? Ya,
Coba seandainya di situ ada satu ayat ditulis, atau ada satu ketentuan yang ditulis. Ketika saya pakai aplikasi ini, misalnya, misalnya ditulis, ketika saya pakai ini, saya setuju bahwa saya melepas anugerah keselamatan saya. Dan di bawah, diklik yes. Maka enggak. Artinya secara tidak sadar menyangkali Yesus enggak? Secara nggak sadar ya. Di hadapan Tuhan mungkin Tuhan yang hati, tapi setan menutup. Dia sudah menjadi bagian dari kita karena dia sudah setuju mau ngomong atas kalau kita digitukan. Hukum adalah hukum. Itulah kenapa ditulis di sini, ditulis di dalam perumpamaannya, gadis beriman dan gadis yang bodoh, begitu? Enggak. Gadis yang setia dan gadis yang bodoh, begitu? Enggak. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Itulah kenapa ditulis dengan jelas di masa-masa itu. Yang penting di sini ialah hikmat. Saya mau ajak kita semua untuk yuk kita bertobat sama-sama. Yuk kita jangan masa bodoh. Yuk ketika kita mau mengambil suatu fasilitas dalam hidup kita pelajari dulu. Anda harus ngerti, di puncaknya masa-masa penganiayaan itu, yang disiksa adalah mereka yang ditinggal. Tapi untuk kita yang harusnya diangkat dan harusnya tidak ditinggal, belum di masa puncak penyiksaan itu, belum di masa puncak dari kesesakan itu, mereka tidak menyiksa kita. Tapi seperti yang Paulus bilang, apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Musibah, kesusahan, sakit, penyakit, enggak ditulis di situ. Tapi fasilitas ditulis di situ. Apa yang bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus? Kesusahan, sakit, penyakit, penderitaan. Dia bilang enggak. Terus saya nanya, fasilitas. Hati saudara. Anda dan saya ketika dipaksa, kok saya yakin nggak ada satupun dari kita mau untuk terima tanda itu, betul nggak? Aku percaya, kita iman kuat semua, setia semua. Tapi mereka nggak mau bergerak dengan cara gamblang seperti itu, karena mereka tahu kalau dipaksa kita pasti nggak mau. Tapi kalau digiring secara nggak sadar, akhirnya secara tidak sadar kita ambil, dan itu bahaya. Itulah kenapa dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Para sekarang bijaksana. Dia begitu menyatakan itu. Ketika saya katakan, dan bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. 666 itu artinya apa sih? Semuanya itu bicara tentang manusia, manusia, dan manusia. Dan bukankah teknologi-teknologi yang dibuat sekarang ini tujuannya untuk apa? Untuk Tuhan, untuk manusia. Dan yang paling ngeri, saya pernah lihat baju saudara dipakai secara bebas. Tulisannya apa? Humanity above all religion. Apa artinya? Kemanusiaan itu di atas semua agama. Artinya di atas dari kepentingan kita dengan Tuhan juga. Apakah iya Anda setuju? Saya kok nggak setuju. Akhirnya semua orang digiring sedemikian rupa. Yang dibilang sesuatu yang benar adalah sesuatu yang manusiawi. Sesuatu yang memikirkan humanisme atau manusia. Anda harus tahu ya, harusnya kita menjadi pelaksana firman yang kuat. Dan di sisi itu, pasti itu baik untuk manusia. Tapi bukan untuk manusia yang menjadi tujuan kita kerjakan itu semua. Tapi untuk Tuhan. Dan kalau Anda ngerti semua teknologi yang ada, semuanya diciptakan untuk manusia. Saya harap dari sini kita mau bertobat semua. Dan kalau misalnya kita sadar bahwa kita kekurangan hikmat, baca di dalam kitab Yohanes, di dalam surat Yohanes. Yakobus. Dituliskan apa? Kalau kita sadar kita kekurangan hikmat,
minta hikmat. Amin, saudara. Kita lanjut, saudara. Jadi saya harap Anda bisa ngerti di sini di Wahyu 13. Yang penting di sini adalah hikmat. Kembali lagi di Wahyu 3. Jadi Anda garis bawahi, dan engkau tidak menyangkal namaku, itu garis bawahi. Kasih tulisan yang penting di sini adalah hikmat. Anda bisa tanda itu. Dan ini yang menarik di ayat ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, bahwa Tuhan mengasihi kita. Saya mau kasih tahu, ketika kita mengalami pemisahan di hadapan Tuhan, walaupun dunia mengalami sesuatu yang luar biasa mengerikan, kita tetap bisa menjadi jawaban buat mereka. Bukankah beberapa waktu yang lalu Tuhan bilang apa? Harusnya gereja, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan bisa menjadi jawaban buat dunia. Ketika hal yang mengerikan terjadi, dan Anda bisa jadi jawaban untuk mereka. Anda bawa sesuatu untuk mereka. Iya, di dalam lubuk hati mereka benci orang Kristen. Misalnya seseorang, di dalam lubuk hati mereka benci sama orang Kristen. Tapi kalau misalnya kayak gitu, saya mau nanya, kalau mereka benci orang Kristen, mereka benci sama Kristen, saya nggak mau ngomong agama apa. Kalau mereka benci ke Kristen, bisa disebut anti Kristen? Bisa disebut nggak? Bisa. Tapi ketika Anda datang, Anda bisa jadi solusi dalam hidup mereka. Anda bisa menjamin kasih Kristus dalam hidup mereka. Walaupun mereka tidak bertobat sekalipun, tapi mereka menerima suatu bantuan dari saudara. Mereka ngomong, wah terima kasih, betul? Mundur, terima kasih. Berkat Tuhan makin luar biasa buat Bapak, betul? Terima kasih, dan dia mengakui bahwa kita diberkati, betul? Tertulis di sini. Mereka tersungkur, betul? Mereka datang tersungkur dengan kaki kita, mengaku bahwa Tuhan mengasihi kita. Di masa-masa itu, ketika kita masuk dalam pembedaan, boleh segala sesuatu resesi atau apapun itu terjadi. Mau saudara 1.000 orang, berapa yang 1.000 sebelah kanan, 10.000 yang sebelah kiri rebah, kita tetap berdiri. Itu artinya apa? Bagaimanapun artinya ada sesuatu yang besar yang terjadi. Coba melihat dari sisi mana yang benar. Ya, kita tahan semua bencana, betul. Kita tahan semuanya. Tapi ada beberapa hal yang harus terjadi. Saya minta Anda bisa ngerti yang saya ngomong. Kalau salah tangkap ini bahaya. Kita tahan bencana di mana rancangan si jahat itu ingin untuk terjadi di sekitar kita atau apapun. Kita tahan itu semua. Tapi bagaimanapun ada beberapa hal yang harus terjadi, yang secara manusia kita lihat ini belum tentu hal yang baik ketika kita lihat, karena itu bisa jadi itu berupa suatu bencana di mata manusia. Tapi kita jangan bilang sesuatu yang mengakibatkan korban jiwa. Ketika hal itu terjadi, bukankah di saat yang bersama kita orang-orang yang dibedakan bisa mendatangi mereka dan membawa roh pengenalan akan Tuhan yang masuk dalam hidup mereka? Betul? Coba lihat dengan mata yang benar. Kalau Anda masih ingat di tahun kemarin, saya sempat mengatakan, saya nggak tahu di tempat ini saya sampaikan atau enggak, tapi yang pasti saya di Shalom saya katakan hari ini. Kalau saudara masih ingat, ini ada beberapa teman-teman dari Malang, dari Shalom. Halo. Kalau misalnya saudara masih ingat, saya sempat sampaikan, di tahun depan akan terjadi keguncangan besar. Di tahun depan ada sesuatu keguncangan besar. Saya melihat di jalan-jalan banyak yang kosong, tertutup semua, dijual, disewakan, semuanya ketutup semua di jalan-jalan besar. Lalu saya berkata apa? Ketika keguncangan itu terjadi, artinya harusnya terjadi perpindahan kekuasaan, terjadi perpindahan kekayaan bangsa-bangsa. Amin, saudara. Ketika Anda masuk di dalam pembedaan itu, keguncangan terjadi.
Anda berkat supranatural tetap masuk dalam hidup saudara dan saya. Ketika keguncangan itu terjadi untuk orang dunia, kita bisa datang membawa kasih Kristus masuk dalam hidup mereka. Sebab di masa Elul ini, roh pengenalan akan Tuhan sedang dicurahkan. Dan kita bisa bergerak dengan luar biasa. Kita bisa menjadi jawaban buat mereka. Tahun kemarin saya sempat katakan juga, saya melihat di tahun depan banyak terjadi hal yang mengerikan. Sehingga banyak orang ingin bunuh diri. Saya mau tahu saudara, selain saya menjalani hobi saya untuk sepedahan di Bandung, saya juga ikut mau bergerak di dalam tuayan ini. Karena terkadang kalau saya sepedahan ke atas gunung atau ke lereng gunung, lawatan terjadi di lereng-lereng gunung, betul? Apa yang terjadi? Kadang mereka saling curhat. Dan saya kadang-kadang menangkap ada budi di situ. Datang, ngobrol. Minimal jiwanya dikuatkan. Nanti mereka akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka akan melihat roh pengenalan akan Tuhan masuk dalam hidup mereka. Minimal hari itu dia nggak jadi masuk neraka langsung, dia bunuh diri. Orang-orang kalau udah stres, saudara, tinggal cuma bunuh diri, dia bunuh keluarganya terus dia bunuh diri. Itu bahaya, saudara. Bawa ke neraka rame-rame. Oh iya, saya mesti tahu, masuk surga nggak gandeng-gandengan, tapi masuk neraka itu bisa gandeng-gandengan. Nah itu yang jadi masalah. Jadi makanya sekarang saya kadang-kadang sebagai gores, kuping saya sebagai kebuka. Di mana saya bisa jadi berkat buat orang di situ. Saya akan datangi, saya akan ngobrol dengan saudara. Di masa-masa seperti ini harusnya Anda dan saya bisa menjadi jawaban dan solusi buat mereka, agar mereka bisa mengenal kasih Kristus. Mereka mendapatkan yang namanya anugerah untuk menerima roh pengenalan akan Tuhan. Amin. Itulah kenapa saudara, harusnya di masa-masa sekarang ini kita harus masuk di dalam masa pemisahan ini. Ketika kita dipisahkan, kita masuk di dalam kategori orang-orang yang menerima jaminan dari Sang Raja. Karena ketika Anda dan saya menerima jaminan dari Sang Raja, di situ kita juga bisa jadi berkat buat orang-orang. Amin, saudara. Saya akan lanjut. Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku, tandai lagi, saudara. Dan untuk tekun menantikan aku, tandai lagi, saudara. Maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, di masa Elul ini, di masa penantian ini, pastikan kita berada di posisi kita yang benar. Pastikan kita berada di posisi di mana kita sebagai orang-orang yang menerima jaminan dari Raja kita. Pastikan kita di dalam posisi kita sebagai orang-orang yang mempersiapkan diri kita sebagai mempelai-mempelainya. Pastikan kita tidak didapati nganggur di masa Elul ini. Lalu saya akan bahas. Di masa Elul ini juga kita memasuki yang namanya tahun apa, saudara? 81, ya kan? 5781. 5781 itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu kata dua terakhirnya itu Aleph. Aleph itu satu, P Aleph. Jadi P Aleph. Kalau P saya dulu pernah ceritakan tentang hal ini. P itu bicara tentang apa? Mulut. Ya. P itu juga bicara tentang niup. Itu P. Blow. Beda nggak sama he? He itu beda. He itu gini. Itu he. Kalau P itu P. Jadi bisa juga artinya apa? Meniup. Aleph itu artinya Tuhan sendiri. Ya, hati-hati. Ketika Tuhan sudah niup, itu yang didapati ringan, terbang semuanya. Bisa ngerti maksud saya, saudara? Di masa P Aleph juga bisa dimengerti di masa-masa ini juga kita mengalami pemisahan. Saya kok percaya
kita semua di sini didapati masuk sebagai orang-orang yang menerima jaminan dari Sang Raja. Ketika kita bisa masuk di dalam posisi yang benar. Tapi Anda harus ngerti juga di masa pre-Alef ini, itu juga berbicara tentang apa? Janji Tuhan akan jadi daging dalam hidup kita. Sebab ketika Dia yang berfirman, hal itu akan jadi. Dan ini akan pembuktian dalam hidup saudara dan saya. Bagi orang-orang dunia di luar sana, ini adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dikasih sama Tuhan. Mereka akan tersungkur di bawah kaki kita dan menyatakan bahwa engkau dikasih oleh Tuhan. Karena ada sesuatu yang berbeda dalam hidup. Saudara, saya rindu untuk saudara bisa menangkap apa yang dibagikan hari ini. Ini sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang harus kita masuk di dalamnya. Saya harap apa yang saya bagikan hari ini bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang bisa ditangkap dan sesuatu yang bisa dikerjakan. Amin. Kalau misalnya ini sesuatu yang masih ngambang-ngambang atau abstrak, saudara, Anda bisa sharing dengan rekan-rekan yang ada di sini. Saudara, dikatakan di situ ketika bilangan binatang itu harus dihitung, harus berhikmat dan sebagainya. Itulah fungsi kita punya yang namanya komunitas seperti ini. Jadi ketika saat kita ini semuanya akan sama-sama belajar dan sama-sama memperhatikan zaman. Ketika ada sesuatu, Anda juga akan tahu. Amin. Jadi kita ngitung rame-rame, gak ngitung sendiri. Yang namanya matematika, kalau dikerjain rame-rame lebih enak, saudara. Betul. Dibandingkan mengerjakan sendiri. Jangan tinggalkan perkumpulan. Pastikan Anda bisa mengkristal dengan kuat di tempat ini. Pastikan Anda berada di posisi yang tepat. Pastikan Anda menerima jaminan ini. Jaminan pemisahan ini. Juga bisa dibilang jaminan pengangkatan ini, saudara. Amin, saudaraku. Tutup Alkitab, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Syikirata karya apa karya rasul. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan
akan memberikannya pada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Satu permintaan yang sebenarnya pasti Tuhan kasih dalam hidup kita. Ketika Anda minta hal ini, pasti Tuhan kasih apa saudara? Hikmat. Dan mari kita buka kita dan kita sepakat, Tuhan, kami sadar bahwa kami kekurangan hikmat dan kami minta hikmat yang daripada-Mu turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat ilahi turun dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Menaklukkan pikiran kami, menaklukkan teori-teori dunia yang kami punya, menaklukkan filsafat-filsafat kosong yang ada di kepala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh hikmat turun atas setiap kami in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman, dan meteraikan dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa ini semua sudah masuk dalam hidup kami, memperbarui paradigma yang ada dalam kepala kami, menaklukkan semua filsafat-filsafat kosong yang ada di kepala kami, menaklukkan teori-teori dunia yang ada di kepala kami. Hidup kami dimerdekakan oleh firman yang daripada-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kami sudah terima semuanya Tuhan, dan Kau sudah memeteraikannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.